Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah rumah tangga di malam hari ini di 1 Desember 2021. Dan ibadah keluarga malam hari ini mengambil tema Kaya di Kerajaannya dengan pelayan firman Diaken Novi Likumahua. Dan sebelum masuk dalam ibadah, saya akan membacakan sedikit tata tertib ibadah. Kiranya Bapak Ibu bisa menyimaknya. Jadi selama ibadah berlangsung, jemaat diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera, dan jemaat juga dimohon untuk menonaktifkan mic sehingga tidak menimbulkan noise saat ibadah berlangsung. Baiklah, kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing. Silahkan bersaat teduh dalam doa pribadi secara pribadi di rumah masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur untuk memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada malam hari ini ialah Bapak Diaken Novi Likumahua. Kita bernyanyi, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 130, bait yang pertama, soraklah hai umatnya. Mari sujud menyembah.
Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa di malam hari ini, di ruang Zoom meeting kami keluarga besar GPIB Cipecang dari sektor 1 sampai 6 boleh berkumpul di rumah, walau di rumah kami masing-masing, tapi saat ini Tuhan kami siap untuk mengikuti ibadah, mendengarkan firman, dan kiranya Tuhan firman yang ditabur boleh kami lakukan dalam hidup beriman hari lepas hari. Tuhan persiapkan hati, pikiran kami, konsentrasi kami hanya tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpuji namamu, haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam pujian Mazmur yang malam hari ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. damai sejahtera atas Israel. Kita menyanyi dari Gita Bakti 53, inilah saatnya bagi kita. Baiklah, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas 12 ayat 33 sampai dengan 34. Lukas 12 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sambil Alkitab tetap terbuka di tangan, marilah kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus menyertai kita dalam pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, di malam yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu akan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Dan di mana di tangan kami telah terbuka firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami mohon daripada-Mu ya Bapa, datang bagi kami, buka segala pikiran hati kami, curahkan Roh Kudus bagi kami Tuhan, agar firman ini menjadi
pedoman bagi kami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan hamba yang akan menyampaikannya Tuhan, Tuhan urapi hamba, berkati hamba Tuhan, agar hamba mampu melakukan semua itu ya Bapa. Hamba merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan di malam hari ini. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis dan tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan nyengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan Tuhan di malam hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengar firman Tuhan di malam hari ini dan mau melaksanakannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Maranatha. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena cinta kasih-Nya, penyertaan-Nya bagi kita. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih menjaga, melindungi kita, dan kita masih bisa melakukan ibadah rumah tangga di malam hari ini, mengangkat puji-pujian bagi Tuhan, dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Di malam yang indah dan berbahagia ini Tuhan, Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengenai hal kekhawatiran. Dan pembacaan kita di malam ini di ayat 33 sampai dengan 34. Kalau kita mau melihat di sini adalah kesimpulan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dari pengajaran dari ayat 22 sampai dengan 32. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita melihat kembali ke belakang ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat-ayat 22 sampai dengan 32. Di situ berbicara tentang di ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Yang perlu kita pahami dan sadari dan imani bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Jadi apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan berikan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh di dalam bacaan kita di malam hari ini, dalam ayat 27 dan ayat 24, 27, dan ayatnya yang ke-28.
Ayat yang ke-24 berbicara, perhatikanlah bunga bakung yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Di ayat yang ke-27, Tuhan berkata, perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandanin Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita agar jangan kita memiliki hal kekhawatiran yang berlebihan. Rasa khawatir itu wajar, tapi kita jangan berlebihan sehingga kita lupa kalau hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Di ayat 29, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Jadi intinya Tuhan Yesus mau mengatakan, persoalan makan, minum, dan berpakaian itu kita sangat membutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan kita harus yakin kalau Tuhan pasti memelihara dan memberikan kepada kita. Tapi yang lebih penting, Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saya, yaitu di ayat 31 yang mengatakan, tetapi carilah kerajaannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus mau memberikan satu kepastian bagi kita. Bahwa kalau hidup di dalam Tuhan itu kita tidak perlu khawatir berlebihan. Dan juga tidak perlu boleh takut berlebihan. Karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Di ayat 33 dan 34 pembacaan kita di malam ini, di sini Tuhan Yesus mau menantang iman murid-muridnya yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus pada saat itu. Dan juga buat kita, Bapak, Ibu, dan saya pada malam ini yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, yakin kalau Tuhan pasti menolong kita. Kita juga harus menolong orang lain. Kita tidak perlu, orang bilang, pelit untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi pikirkanlah orang lain yang lebih susah dari kita. Karena kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Dengan kita memberikan, kita tidak akan kekurangan. Jadi, kalau kita, Bapak, Ibu, dan saya berbagi berkat dari apa yang kita punya, itu sama saja kita menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkannya. Dan ketika kita melakukan itu, secara otomatis kita sedang menumpuk atau kita sedang mengumpulkan harta
bukan harta duniawi, tetapi harta surgawi. Kita sedang membuat pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tuai yang kekal. Suatu harta di surga yang tidak pernah akan habis dan tidak dapat didekatin pencuri dan tidak rusak ngengat. Jadi ketika kita mau saling menerima berkat dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya, itu tandanya kita sedang mengumpulkan harta surgawi atau harta rohani, harta imani, harta yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harta kekal itu tidak habis dan tidak bisa dicuri dan tidak bisa rusakkan ngengat. Beda dengan harta duniawi, bisa dicuri dan disimpan di suatu tempat. Dia bisa rusak dan bisa ngengat. Di ayat 34 bacaan kita di malam hari ini, kecenderungan manusia adalah ketika harta kita berada, pasti hati kita juga berada di situ. Apalagi kita punya harta duniawi banyak. Kita pasti pikiran selalu was-was. Ya. Pak Ivan punya tabungan yang banyak di bank. Harta yang melimpah. Mobil banyak, rumah mewah. Apakah Pak Ivan bisa tidur nyenyak? Nggak bisa ya Pak ya. Mikir aja. Ini mobil kalau hilang gimana nih ya? Uang banyak di bank kalau bohongin saya pikiran stroke saya nanti. Ya. Punya tanah banyak, tiba-tiba disita. Habis pikiran, ya, jatuh sakit, tiba-tiba dibawalah ke Cipenjo. Ya. Benar nggak Pak Iwan? Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beda dengan harta surgawi. Pasti hati kita larinya ke surgawi, yang kepada Tuhan. Jadi marilah kita kumpulkan harta surgawi dalam hidup di dunia ini. Kumpulkan harta iman, harta rohani. Karena demikian, harta yang ada pada Tuhan otomatis akan membuat hati kita selalu berada sama dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus melarang kita untuk menjadi orang yang kaya di dunia ini, memiliki harta yang banyak. Bukan Bapak Ibu. Justru harta kekayaan itu harus kita kelola dan kita gunakan menjadi berkat juga bagi orang lain, bukan untuk memikirkan diri kita sendiri. Karena kita tahu di ayat 33 mengatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua suatu harta di sorga, yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat.
Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saya, mari kita mencari, mengumpulkan harta surgawi. Mengumpulkan harta surgawi itu kayak gimana ya? Ya, berbuat baik kepada orang lain, mengasihi, ya, membantu orang yang lagi susah. Itu semuanya kita lakukan, walaupun di dunia ini kita tidak dibayar, ya, tapi kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Bapak, Ibu, dan saya. Bukan maksud Tuhan biar kita dipuji orang, baik hati, kita dermawan, tapi sebagai wujud kita menjadi saluran berkat dan alat berkat Tuhan bagi orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di malam hari ini mengajarkan kita di mana 2 tahun lebih ini kita dihadapi dengan penyakit yang mematikan, yaitu virus corona di mana-mana. Pasti kekhawatiran itu ada dalam diri kita. Kekhawatiran itu ada dalam pikiran kita. Apalagi kalau kita kehilangan pekerjaan, dikurangin, dipecat, ya. Yang ada dalam pikiran kita adalah kekhawatiran. Pasti yang kita mikirkan, besok ini saya makan apa? Keluarga saya bagaimana? Saya mau hidup seperti apa? Ya. Semua itu pasti ada dalam pemikiran kita, Bapak, Ibu, dan saya. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita, firman Tuhan di malam hari ini, kekhawatiran itu wajar-wajar aja. Tapi jangan sampai lebih besar dan menguasai hidup kita. Sampai kita lupa bahwa ada Tuhan yang memelihara kita. Jangan takut dan khawatir. Asal, saya ulangi lagi di ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menginginkan kita, umat-umatnya, agar selalu berharap kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong. Kalau kita hitung, kita sudah berapa lama melewati pandemi ini. Tapi kita tetap masih bisa bertahan hidup. Walaupun kita jatuh bangun. Itu bukti nyata Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini, sampai malam hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita masuk dalam masa Advent. Masa penantian Kristus yang kedua kali. Dan firman Tuhan di malam hari ini mengajarkan kita, mari kita jangan khawatir, jangan kita takut, karena Tuhan selalu memelihara dan menyertai kita. Mari kita selalu mencari Tuhan. Ketika kita hidup dan selalu mencari Tuhan, maka Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kita, Bapak, Ibu, dan saya, marilah kita menjadi saluran berkat bagi
sesama yang membutuhkan. Dan percayalah, apapun yang kita lakukan, semua itu tandanya kita sedang mengumpulkan harta di sorgawi, di mana harta itu tidak pernah habis, hilang, dan tidak pernah rusak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk menjawab firman Tuhan di malam hari ini, kita angkat pujian dari Gita Bakti 207, bait 1, 4, dan 5. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, di malam yang indah dan berbahagia ini Tuhan Yesus, kami selaku jemaat GPIB Cipecang Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, mengikuti ibadah rumah tangga lewat Zoom, tapi kami yakin percaya Tuhan, kasih setiamu Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan, sehingga kami boleh masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan, mengangkat puji-pujian kepada Engkau Tuhan, mendengar firman Tuhan di malam yang indah berbahagia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa bagi kami ya Bapa. Tuhan yang baik, di malam yang indah berbahagia ini Tuhan, kami datang pada Engkau Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat GPIB Cipecang, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 6 Tuhan. Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di rumah saat ini Bapa, maupun yang tidak sempat mengikuti ibadah, kami tidak tahu apa halangan mereka Tuhan Yesus, tapi hamba datang Tuhan, kami bersatu hati, kami mendoakan, kami semua Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami ya Bapa, lindungi kami Tuhan, Tuhan mengenal kami dengan rumah tangga kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dalam rumah tangga kami, pergumulan dalam kehidupan kami.
Ya Bapa yang baik, Bapa yang sorga, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami selalu berharap pada Engkau Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang sanggup melakukan apapun juga ya Bapa. Tuhan Yesus, Bapa yang kalian sorga, di malam yang indah berbahagia Tuhan Yesus, hamba datang pada Engkau Tuhan, hamba menyerahkan Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan, hamba berdoa bagi Bapak Jonathan Tuhan, Tuhan dalam sakitnya Tuhan, Tuhan sembuhkan dia Bapak. Tuhan adalah dokter ya segala dokter Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit. Kami sangat membutuhkan uluran tangan Bapak untuk penyembuhan dari Bapak Jonathan. Tuhan Yesus, begitu juga kami berdoa juga Tuhan bagi Ibu Yulia Sari, kami berdoa bagi Ibu Susi, yang saat ini Tuhan Yesus lagi terbaring di rumah sakit Tuhan. Tuhan datang ke sana Tuhan Yesus. Tuhan mau angkat segala penyakit dalam tubuh mereka ya Bapa. Sembuhkanlah mereka Tuhan Yesus. Tuhan berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum Tuhan. Sehingga lewat kuasa daripada-Mu Bapa, mereka boleh sembuh dan boleh pulang Tuhan dan beraktivitas lagi seperti biasa, bertemu dengan keluarganya Bapa. Tuhan Yesus jangan pernah tinggalkan mereka ya Bapa. Begitu juga jemaat-jemaat yang lain Tuhan Yesus, yang kami tidak tahu Tuhan, tapi saat ini Tuhan Yesus mereka lagi sedang sakit Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkanlah mereka Tuhan, Tuhan datang, Tuhan jamah mereka ya Bapa. Angkat segala penyakit dan tubuh mereka Tuhan. Jemaat-jemaat yang dalam kesusahan Tuhan Yesus, Tuhan datang, Tuhan hiburkan mereka ya Bapa. Jemaat-jemaat yang dalam pergumulan hidup, yang sedang mencari-cari pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka ya Bapa. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan tolong hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Jemaat GPIB Cipecang ini ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kalian sorga, saat ini Tuhan Yesus, hamba datang, hamba menyerahkan gereja kami, gereja GPIB Cipecang Tuhan Yesus. Tuhan berkati mulai dari KMJ Tuhan Yesus, PHMJ, sampai dengan unit-unit misioner, apapun juga yang Tuhan yang terlibat dalam gereja-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua ya Bapa, lindungi kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati kami agar kami bisa bekerja dengan baik Tuhan, melayani Engkau Tuhan dengan baik Tuhan Yesus, dan membawa gereja-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua ya Bapa. Program-program kami Tuhan untuk kedepannya Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua Bapa agar semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang ada kerjaan sorga, di malam yang indah dan berbahagia Tuhan Yesus, kami datang Tuhan di mana kami umat-Mu Tuhan di seluruh dunia Tuhan Yesus, yang sedang mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menyambut kelahiran-Mu ya Bapa. Tuhan berkati kami semua ya Bapa, agar berikan keamanan yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Berikan juga Tuhan agar isu-isu tentang virus corona ini Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan daripada kami ya Bapa, agar kami boleh tetap hidup sehat Tuhan Yesus untuk menyambut kelahiran-Mu ya Bapa. Jauhkanlah daripada kami semua ya Bapa, terutama bagi kami Tuhan yang ada di bangsa Republik Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi kami semua ya Bapa, agar kami boleh hidup dengan tetap sehat Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang sorga, di malam yang indah berbahagia Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Bapa, mulai dari pimpinan teratas Tuhan, presiden, wakil presiden, sampai dengan pimpinan terendah pun juga Tuhan, RT dan RW Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka semua Tuhan Yesus, lindungi mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan Yesus, agar mereka membawa bangsa negara ini Tuhan Yesus ke jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan Yesus, tapi Tuhan ikut bekerja dengan mereka ya Bapa.
Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa juga Tuhan Yesus tak lupa bagi gereja kami Tuhan, di tengah-tengah lingkungan, di lingkungan yang orang-orang yang tidak mengenal dengan Engkau ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati gereja kami, gereja GPIB Cipecang ini Tuhan Yesus, biarlah gereja kami tetap berdiri kokoh Tuhan, menjadi garam dan terang, agar banyak jiwa yang dapat mengenal Engkau Tuhan Yesus. Biarlah gereja kami tetap berdiri Tuhan, agar kami tetap dapat beribadah kepada Engkau, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan sabda firman kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerjaan sorga, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang ingin kami sampaikan Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu terlebih dahulu, Tuhan tahu semua itu ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, dengarkanlah doa kami di malam yang indah dan berbahagia Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau minta daripadamu Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan juga kepada kami di malam yang indah dan berbahagia ini Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
jemaat bisa memberikannya saat ibadah hari Minggu atau dikumpulkan melalui korsek, atau juga bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GPIB Jemaat Cipecang via Bank BJB dengan nomor rekening 0093925912100. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan kami ini berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam warta jemaat, ada beberapa poin terkait dengan warta ibadah keluarga di malam hari ini, Rabu 1 Desember 2021. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Novi Likumahua yang telah melayani ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak beserta dengan keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga akhir tahun akan dilaksanakan ibadah keluarga akhir tahun pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 19 WIB bertempat di Gedung Gereja Cipecang, dan ibadah ini akan dilaksanakan secara live streaming dan juga tatap muka. Demikian untuk menjadi perhatian. Yang ketiga, akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka menyongsong kedatangan Kristus pada ibadah hari Minggu 5 Desember 2021 pada setiap jam ibadah, baik di jam 6 maupun jam 9. Mohon warga Sidi Jemaat untuk bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, juga bagi pelayan, majelis, diaken, dan penatua yang bertugas untuk hadir dalam persiapan perjamuan khusus yang sudah dilaksanakan kemarin. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya, yang keempat, akan dilaksanakan sakramen baptisan pada saat Natal kedua pada hari Sabtu 26 Desember 2021 pukul 9 WIB di Gereja Cipecang. Jadi Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra atau putrinya dimohon untuk segera mendaftarkan ke Sekretariat Gereja Cipecang dengan persyaratan yang dapat dilihat di warta jemaat, dan pendaftaran bisa dilakukan pada setiap jam kerja, yaitu pukul 8 pagi sampai dengan 16 WIB, dengan batas pendaftaran serta pengembalaan tanggal 19 Desember 2021 pukul 11 WIB sesudah jam ibadah kedua, yaitu jam 9.00 selesai. Selanjutnya, poin yang kelima, diingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat untuk melunasi iuran pelayanan kedukaan tahun 2021 ataupun tahun sebelumnya, serta membayar iuran tahun 2022 mendatang. Informasi mengenai pelayanan kedukaan dapat menghubungi Ketua 1 dan Sekretaris 1 PHMJ atau Komisi Pelayanan Kedukaan di sektor masing-masing. Selanjutnya, ibadah Pelkat PKP gabungan akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 16 WIB dengan pelayan firman Ibu Pendeta Nyonya Wasti IS Oktosea Magani. Begitu pula dengan ibadah Pelkat PKLU pada hari Sabtu 4 Desember 2021 juga akan dilayani oleh Ibu Pendeta Wasti IS Oktosea Magani. Dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, serta
Bagi keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga sekalian. Yang penutup, informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 260 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah di malam hari ini telah selesai. Selamat malam, shalom. Selamat malam, shalom. Terima kasih Pak Novi. Terima kasih pelayan Pak Novi. Terima kasih Pak Novi. Selamat malam, shalom. Shalom, Pak Ronald. Ketemu lagi Bu Ida. Selamat malam Bu Ida. Pak Kris, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Monti. Novi. Wajahnya Selamat mana malam Pak Bapak Monti? Ibu semua, Tuhan berkati. Pak Ivan, Pak Novi. Pak Ivan, terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Pak, terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Sarange. Foto-foto. Ibu Uri, selamat malam. Terima kasih Pak Novi, Pak Ivan. Iya. Terima Iya, kasih. sebelum keluar tolong kameranya dinyalakan, kita mau berfoto sama-sama dulu sebentar. Bapak, keluarga Bapak Rey, keluarga Wenas. Ibu Dulan Lebuit, semoga Bapak cepat sembuh ya. Amin, terima kasih Pak doanya. Atas semua. Selamat malam. Keluarga Manoy, silakan buka kamera. Erlin. Malam. Pak Monti, mana Pak Ibu Monti? Esther, Ibu Esther mana sih? Pak Paul, Ibu Dorce. Sudah Kak Mogi. Oke ya, kita aba-aba ya. Siap. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kasih Bu Stroida gayanya tuh loh. Terima kasih Pak Novi. Selamat malam, Pak Ronald. Pak Mogi. Selamat malam.
Mobi, Semua malam. Islam itu janjian bajunya. Tapi terima kasih Bu Pak Dwi, Yamil. Wester Papau, Erlin, Lilan, Play, Selamat Mama, Bu Risma, Bui. Jonathan, Payon, Mama Putih, Titus, selamat malam semua. Dah, Pak Jon udah lihat apa Pak Jon? Uri, dah, Bu Dorce, dadah.